Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Yul Fitri Nisa dalam Breaking News Misteri Kematian Mirna langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kami informasikan bahwa saat ini jaksa penuntut umum sudah mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat ini posisinya sudah memasuki ruang sidang dan menunggu jalannya persidangan. Namun hingga saat ini kita masih belum melihat kedatangan dari hakim dan juga kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, yaitu Oto Hasibuan dan juga tim. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Suparji Ahmad gitu, selaku pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Pak Suparji, kalau tadi di pertanyaan saya di segmen sebelumnya begitu ya, terkait dengan kualitas-kualitas dari para ahli yang dihadirkan, menurut Anda apakah sudah berkualitaskah ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU dan juga kuasa hukum? Apakah ada perbedaan kualitas di sini menurut Anda? Ya, ahli yang dihadirkan oleh JPU maupun kuasa hukum tentunya memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Buktinya adalah bahwa majelis hakim atau persidangan itu memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan di dalam persidangan itu. Karena kalau seandainya hakim menilai bahwa ini tidak kompeten, dia tidak memiliki keahlian, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan di dalam persidangan itu. Yang kedua adalah apakah kemudian siapa yang lebih berkualitas di antara para ahli itu? Memang semuanya sangat tergantung dari perspektifnya masing-masing. Dalam arti bahwa tentunya masing-masing itu punya background keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Cuman kemudian penilaian kualitas itu sangat tergantung dari subjektivitas apakah penasihat hukum atau apakah penuntut umum. Tetapi poinnya adalah bahwa masing-masing memiliki kompetensi, memiliki keahlian karena memang ya itu tadi sudah berdasarkan penelitian, berdasarkan keilmuan. Dan yang ketiga, apakah ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum atau penasihat hukum yang lebih berkualitas, ya sampai saat ini semuanya masih dalam posisi yang berimbang, dalam posisi yang bisa meyakinkan majelis hakim yang kemudian semuanya itu belum kita lihat mana yang akan dituruti oleh hakim di dalam keputusan nanti itu. Selama belum vonis gitu ya, lagi-lagi di sini adalah keputusannya adalah akhirnya pada saat vonis. Tapi kalau kita lihat tadi memang seluruh ahli ini menurut Anda ini memiliki background yang sangat berkualitas sehingga bisa memberikan pendapat dalam persidangan. Tapi terkait dengan kualitas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan dari kuasa hukum dan juga pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Menurut Anda apakah ada ahli-ahli yang terkesan memberikan pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan ataupun memberikan keterangan yang seolah bertele-tele dan berputar-putar? Ya, kalau kita amati dari ahli yang hadir di dalam persidangan dalam memberikan jawaban, memang ada yang bisa memberikan jawaban secara lugas, dalam arti kemudian bisa memberikan sebuah kesimpulan, tidak karena sianida misalnya, bisa karena kehilangan pernafasan dan lain sebagainya. Ini mungkin ahli yang cenderung disenangi oleh publik, tetapi juga ada ahli-ahli yang cenderung kemudian semuanya berdasarkan riset, semuanya berdasarkan penelitian dulu, yang kemudian itu menyebabkan orang menganggap wah seolah-olah terkesan bahwa ahli ini tidak firm pada sebuah pendapatnya. Tetapi semuanya itu kan memiliki pertimbangan, memiliki rasionalisasi masing-masing yang kemudian baru diungkapkan dalam sebuah pendapatnya di dalam persidangan ini. Jadi bukan berarti ahli yang baik itu ada ahli yang firm pada kesimpulannya, kemudian ahli yang tidak baik itu karena mungkin masih muter-muter dalam konteks keilmuan. Masing-masing saya kira memiliki proporsinya, dan kemudian bukan berarti ahli yang tidak mau menjawab pertanyaan dia tidak bisa dikatakan tidak ahli. Maksud saya adalah karena memang ahli harus menjawab sesuai dengan apa yang diyakini keilmuannya, dan kalau itu tidak dianggap sebagai ilmunya dia maka tidak akan menjawab. Bukan berarti dia dikualifikasi sebagai ahli yang tidak kompeten. Jadi dalam persidangan-persidangan kemarin ya kita menghormati, kita memberikan apresiasi bahwa ahli cukup memberikan keterangan di dalam persidangan, tetapi yang kemudian belum memberikan keterangan di masyarakat, ada satu kesan mungkin yang sepotong-potong mengikuti persidangan ini, kesan yang muncul adalah bahwa seolah-olah melakukan pembenaran secara subjektif yang kemudian akhirnya membingungkan masyarakat gitu. Baik, dan ini cukup menarik begitu ya terkait tadi Pak Suparji mengatakan soal publik.
tadi juga ada laporan begitu ya, dugaan laporan yang diberikan oleh publik begitu kepada jaksa penuntut umum. Ini banyak sekali reaksi-reaksi dari publik dan kita tahu juga reaksi publik ini banyak sekali beredar di media sosial dan lain sebagainya sebagai media untuk menyalurkan aspirasi mereka begitu saat ini. Nah, untuk publik sendiri, menurut Anda saat ini posisinya apakah masih cenderung seperti di awal meyakini bahwa Jessica adalah pembunuhnya ataupun mulai sebaliknya ini publik mulai terpecah? Menurut Anda seperti apa? Publik memang akhirnya terbawa sebuah teori di batas keraguan, yaitu secara sederhana mengatakan kalau tidak Jessica siapa lagi. Akhirnya kemudian menyimpulkan bahwa seolah-olah kemudian Jessica adalah pelaku pembunuhan kepada Mirna karena faktanya adalah di dalam kafe itu yang pertama kali memesan, yang kemudian yang ngajak minum itu adalah Jessica dan lain sebagainya. Fakta-fakta itu yang kemudian membenarkan opini masyarakat seolah-olah memang Jessica pembunuhan. Tetapi di luar itu melihat jawaban-jawaban dari ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum, akhirnya kemudian muncul pemikiran ulang. Dan kemudian pemikiran ulang itu menyebabkan tidak menjadi yakin lagi bahwa memang Jessica adalah pelaku pembunuhan. Pemikiran ulangnya apa? Misalnya, apa sebetulnya motifnya dia membunuh, gitu kan? Apa sebetulnya atau kapan dia merencanakan dia membunuh? Bagaimana caranya dia membunuh, bagaimana cara memasukkan sianidanya dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan, keraguan, skeptisme itu tidak mampu terjawab di dalam persidangan sehingga kemudian ada keraguan di dalam persepsi publik yang semula yakin bahwa Jessica adalah pembunuhan tetapi itu tidak bisa terjawab, kemudian dia berpikir ulang dan kemudian masih menunggu persidangan ini sampai berakhir diputuskan oleh majelis hakim karena memang hakim atau maksud saya jaksa tidak bisa menunjukkan motif pembunuhan berencana itu begini. Misalnya pembunuhan berencana dilakukan dia belinya sianida kapan, kemudian cara masukkannya kapan dan sebagainya. Ini tidak ada dalam persidangan sehingga kemudian pemikiran ulang muncul apa benar Jessica ini adalah pelaku pembunuhan kepada Mirna. Jadi menurut saya opini publik ini masih ada terbelah, ada yang semula yakin, kemudian berikutnya adalah ada semacam pemikiran ulang tidak terlalu yakin bahwa Jessica pembunuhan. Tetapi sekali lagi opini publik itu tidak berpengaruh di dalam persidangan. Sama sekali tidak ada pengaruhnya di dalam persidangan. Opini publik tidak memiliki pengaruh terhadap persidangan, sama sekali tidak berpengaruh begitu ya menurut Pak Suparji ya. Tapi kemarin ada hal yang cukup unik kita lihat selama kuasa hukum mengeluarkan ahli dari pihaknya begitu. Ada sejumlah ahli yang pernah memberikan keterangan di persidangan, ini hadir dalam persidangan dan memberikan sejumlah wawancara dan keterangan begitu kepada sejumlah media. Menurut Anda, tanggapan Anda, apakah memang ini adalah sebuah strategi yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum agar bisa mengcounter apa saja yang sudah dikeluarkan pendapat-pendapat dari ahli kuasa hukum atau seperti apa? Ya, kita tidak bisa mengkonfirmasi secara pasti apa motivasinya misalnya ahli yang hadir dalam persidangan kemudian ahli hadir dalam sebuah narasumber dalam sebuah diskusi. Tetapi ya kita mungkin saja mencoba menebak-nebak bahwa yang bersangkutan bermaksud meyakinkan kembali kepada publik tentang keilmuan yang disampaikan di dalam persidangan dan kemudian mencoba meyakinkan bahwa pendapatnya dialah yang benar. Tetapi kalau kemudian memiliki satu motivasi, memiliki satu tujuan bahwa dalam rangka mempengaruhi opini publik, saya kira itu berada dalam koridor di luar hukum. Karena memang ya apa yang disampaikan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan itu sama sekali tidak semuanya menentukan di dalam persidangan karena semua sangat tergantung dari hakim yang netral, yang independen. Jadi kalau kemudian ada satu upaya secara sistematis, upaya secara sungguh-sungguh membentuk opini publik yang diharapkan publik ikut menghukum dan kemudian pada akhirnya persidangan terpengaruhi, saya kira adalah sebuah upaya yang perlu diluruskan di masa yang akan datang agar kemudian tidak kontraproduktif dalam penegakan hukum ini. Karena kepentingan kita adalah hukum bagaimana tegak, bagaimana keadilan tercipta, bagaimana kebenaran itu terungkap. Tidak dengan cara membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah opini yang dipublikasikan melalui media massa. Jadi ya kita menghargai upaya itu dalam konteks kita menghargai bahwa yang bersangkutan bermaksud mempertahankan keahlian dan pendapatnya
melalui media-media dengan harapan ada konsistensi pendapat itu. Tetapi kita tidak bisa menerima kalau kemudian itu dimaksudkan mencoba mempengaruhi publik agar yang publik itu menghukum kepada yang bersangkutan atau kemudian dalam rangka mempengaruhi persidangan, saya kira itu kurang proporsional. Baik, itu dianggap kurang profesional begitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk dari sisi publik sendiri saat ini tadi Anda mengatakan sudah ada yang mulai terbelah begitu yang awalnya meyakini sehingga sekarang ada pemikiran ulang kembali. Bagaimana menurut Anda jika kita kaitkan dengan ahli-ahli yang dihadirkan? Tinggal 2 lagi ini jatahnya begitu ya untuk kuasa hukum. Dan kira-kira dari jatah 2 lagi ini kuasa hukum seolah tidak membeberkan nama-nama siapa ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan ketika persidangan ini belum benar-benar akan dimulai. Apakah memang langkah-langkah ini wajar dilakukan oleh seorang kuasa hukum dan termasuk dari strategi mereka atau memang ada hal lain? Ya, bahwa kuasa hukum yang harus betul-betul dipegang bahwa ini dia berada dalam posisi membantu penegakan hukum. Bahwa apa yang terjadi dalam persidangan ini adalah dalam rangka menegakkan hukum, menegakkan keadilan, mengungkap sebuah kebenaran. Oleh karena itu tidak boleh dilupakan. Kemudian yang kedua, penasihat hukum berada dalam sebuah koridor bahwa yang dalam rangka menegakkan hukum itu bagaimana hak-hak terdakwa itu tidak dizolimi oleh jaksa penuntut umum, oleh putusan nanti, maka kemudian kuasa hukum itu bermain di situ, mengambil peran di situ, yang kemudian dia berharap terdakwa itu betul-betul terlindungi. Nah kemudian dari strategi yang dikemukakan memang ada kecenderungan ahli itu nama bisa diungkap sebelum persidangan atau kemudian juga pada saat persidangan itu sedang akan dimulai. Nah itu sangat tergantung dari apa yang dimaui dari penasihat hukum, tetapi semuanya memang tidak ada petunjuk pastinya kapan misalnya ahli itu harus diumumkan kepada publik atau disampaikan kepada penasihat, kepada jaksa atau kepada majelis hakim. Semuanya ditentukan di dalam awal persidangan itu. Nah kita berharap bahwa ahli-ahli yang akan dihadirkan dalam hari ini sampai besok itu penasihat hukum betul-betul bisa menempatkan agar ahli itu memberikan keterangan persoalan ini menjadi lebih jelas, dan kemudian keterangan itu memang tidak bisa dikondisikan lain kecuali untuk dalam rangka meringankan terdakwa. Memang ya jelas memiliki subjektivitas, tetapi subjektivitas itu kita harapkan bisa diramu, bisa dikonstruksikan secara objektif sehingga kemudian pembelaannya itu betul-betul agar berada dalam konteks hukum acara pidana kita. Kemudian yang lebih utama lagi adalah sebetulnya kalau mau disederhanakan dalam diskusi persidangan ini nanti adalah bagaimana penasihat hukum bisa meyakinkan bahwa sesungguhnya misalnya Mirna itu terbunuh atau kemudian mati secara wajar. Karena dari ahli-ahli yang hadir dari kemarin itu masih ada pendapat yang berbeda. Pada satu sisi yakin itu dibunuh, ada satu sisi yang lain ya itu bisa saja karena kekurangan oksigen. Nah, bagaimana dia meyakinkan itu gitu loh. Kemudian yang kedua, ahli yang ada nanti bisa memberikan sebuah keterangan bahwa sebetulnya sianida itu gejalanya begini dan lain sebagainya. Dan kemudian perilaku Jessica pun juga bisa diterangkan itu hal yang wajar dan sebagainya. Jadi maksud saya kita berharap bahwa 2 hari persidangan hari ini dan besok itu penasihat hukum memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar hukum itu betul-betul tegak, membela yang diyakini betul. Kalau kita dengar Pak Oto mengatakan bahwa dia sangat yakin bahwa Jessica bukan pelaku pembunuhan itu. Dan dia sangat berkepentingan agar anak itu tadi mendapatkan keadilan. Maka kalau memang itu punya keyakinan seperti itu, harus diyakinkan kepada hakim dengan segala upaya yang sangat-sangat baik. Jangan sampai kemudian upaya-upaya itu kontraproduktif, baik itu dalam persidangan ataupun di mata publik. Karena itu penting agar kemudian penasihat hukum ini berada dalam posisi yang mulia gitu. Baik, terima kasih Pak Suparji. Kita masih akan terus melanjutkan perbincangan kita. Dan pemirsa untuk sementara ini kita masih akan terus melanjutkan perbincangan dengan Pak Suparji. Tapi usai jeda karena sampai saat ini sidang yang harusnya dilaksanakan pada pukul 9 masih belum terlihat tanda-tanda akan dimulai. Breaking news, misteri kematian Mirna masih akan kembali sesaat lagi.